Yo, hello semua. Selamat datang kembali di Rider Review, channel review yang pastinya akan mereview apapun seputar Kamen Rider. So, di video kali ini Mimin rencananya akan membuat review yang sangat spesial sekali, di mana Mimin akan membahas tentang Kamen Rider Ouija Survive yang sebentar lagi segera debut di Kamen Rider Outsiders episode 1. Tapi ya perlu diketahui, untuk video kali ini Mimin sebenarnya tidak akan mereview tentang formnya dulu, karena Mimin sekarang justru akan mereview tentang salah satu hal yang paling penting dari Kamen Rider Ouija Survive, yakni tidak lain tidak bukan adalah kartu Final Fan-nya. Berhubung ya baru-baru ini secara mengejutkan penampakan dari kartu Final Fan milik Ouija Survive sudah muncul. Dan meski memang belum diungkap tentang nama maupun teknis dari Final Fan-nya, informasi lain seputar attack point, penampilan dan desainnya sendiri sudah tertera di kartu tersebut dengan sangat jelas, yang semuanya akan Mimin coba bahas secara detail di sini. Dan ya tanpa perlu membuang-buang waktu lagi, mari kita mulai saja review kali ini dengan satu kalimat: ready to review. Pertama, desain dan penampilan. Yep, sudah pasti yang Mimin akan bahas pertama kali di video ini adalah desain dan penampilan dari kartu Final Fan Kamen Rider Ouija Survive, dimana secara keseluruhan kartu Final Fan tersebut, bentuk dan art utamanya masih sama persis dengan Final Fan Ouija pada mode base formnya, dengan logo Penosnecker berwarna emas di bagian tengah dan background garis berwarna ungu serta hitam di sekitarnya. Hanya saja, selain dari logo dan backgroundnya yang masih sama, semua detail dari penampilan Final Fan Ouija Survive bisa dibilang sangat berbeda, karena cover ujung kartunya sendiri berwarna emas dan logo dari Penosnecker juga mendapatkan ornamen tambahan berupa semacam tanduk khas Survive seperti di Final Fan Knight maupun Yuki yang melingkarinya. Well, mengingat Final Fan Ouija Survive merupakan evolusi dari Final Fan biasanya setelah menggunakan Survive Mugen, jadi ya tidak mengherankan kalau secara desain dan penampilan keduanya tidak terlalu berbeda jauh, walau tentunya versi Survive lebih keren sekaligus jauh lebih OP. Kedua, attack point Final Fan Kamen Rider Ouija Survive. Well, di antara banyaknya hal yang membuat terkejut ketika penampakan Final Fan Ouija Survive pertama kali diperlihatkan, Mimin sendiri akan mengatakan kalau attack point yang tertulis di kartunya merupakan yang paling membuat Mimin terkejut. Berhubung secara tidak terduga, Final Fan Ouija di mode Survive diungkap ternyata memiliki attack point dengan nilai mencapai 10.000 poin, yang menjadikannya sama persis dengan attack point dari final boss di series Yuki yakni Odin, dan juga otomatis menjadikannya rider dengan Final Fan terkuat di antara semua rider Yuki, mengalahkan Final Fan Yuki Survive serta Knight Survive bersama Odin sejauh ini. Well, kenapa Final Fan Ouija Survive bisa memiliki attack point sebesar ini, Mimin sendiri masih belum tahu secara pasti. Tapi mungkin ini ada hubungannya dengan Ouija yang berubah menggunakan kartu Mugen Survive, sehingga mendapatkan Final Fan yang juga sangat OP. Ketiga, perbedaan antara Final Fan Kamen Rider Ouija Survive dengan Final Fan Ryuki Survive dan Knight Survive. Jika dibandingkan dengan Final Fan milik Knight Survive dan Yuki Survive secara bersamaan, selain attack point-nya yang jelas berbeda, secara penampilan dan desain sendiri, ketiga Final Fan Survive tersebut, walau terlihat sama, sebenarnya juga memiliki perbedaan yang cukup mencolok, terutama di bagian ornamen tanduk di logo monster kontraknya, dimana ketika diperhatikan secara seksama, masing-masing kartu terlihat sangat jelas memiliki bentuk ornamen tanduk yang berbeda di kepala logonya, mulai dari Knight Survive dengan tanduk runcing, Yuki Survive dengan tanpa tanduk, dan Ouija Survive dengan tanduk lebih pendek. Sementara untuk sisanya, terutama cover emas, ketiga-tiganya sama persis
terlepas dari kartu survive yang digunakan berbeda satu sama lain. Keempat, aktivasi Final Fan Ouija Survive. Untuk yang satu ini sebenarnya masih belum diperlihatkan secara pasti berhubung Kamen Rider Outsiders episode 1 masih belum tayang. Tapi jika melihat di trailer terbaru kemarin, aktivasi Final Fan Ouija Survive teknisnya sama persis dengan Ryuki Survive, yakni menarik kartu dari deck kemudian memasukkannya ke visor sebelum akhirnya ditutup dan aktivasi Final Fan dimulai. Dan ya, melihat bahwa senjata Final Fan keduanya sangat mirip, Mimin rasa sangat tidak mengherankan kalau aktivasinya tentu saja sama. Kelima, Final Fan terkuat. Seperti yang minasan ketahui, Kamen Rider Ouija merupakan rider pemilik Final Fan terbanyak di series Yuki dengan total 4 Final Fan yang bisa dia gunakan saat bertarung. Dan dengan kenyataan bahwa Kamen Rider Ouija Survive yang menggunakan Survive Mugen juga memiliki Final Fan sendiri, maka total Final Fan yang pernah dimiliki Ouija sang pria baik hati sekarang fix mencapai 5 Final Fan. Dan ya, di antara kelima Final Fan yang ada tersebut, Final Fan di form Ouija Survive merupakan yang terkuat dengan attack point mencapai 10.000, jauh melampaui Final Fan base form dari Ouija dan juga Final Fan hasil Unite Fan Grand Outsider. So, untuk sekarang sekian dulu review tentang Final Fan Kamen Rider Ouija Survive versi Rider Review. By the way, review ini masih versi pengenalan, jadi mungkin versi lengkapnya akan Mimin buat lagi jika Kamen Rider Outsider episode 1 sudah tayang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Bye bye.